Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi siswa-siswi SMA 8 Surakarta, terutama kelas 11 MIPA 5. Selamat ketemu lagi dengan Pak Beni. Hari ini kita mata pelajaran biologi. Sebelum kita lanjutkan untuk mata pelajaran biologi, Pak Beni memperkenalkan diri dulu. Profil Pak Beni nama Beni Ruwahno SPD MPD, mengajar mata pelajaran biologi untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini. Pak Beni mengajar di kelas biologi lintas minat kelas 11 IPS 1, kelas 11 MIPA 5, dan kelas 12 MIPA 4 dan 5. Selain mengajar biologi, Pak Beni juga PU Wakil Kepala Sekolah Sarta, kemudian Kepala Lab. Alamat Pak Beni, Goresan RT 1 RW 8 Demaan Mojolaban Sukoharjo. Perkenalan singkat dengan Pak Beni. Kita lanjutkan untuk meningkat waktu. Materi biologi untuk tahun ini di kelas 11 ini ada 14 bab. Ya, ada 14 bab. Bab yang pertama struktur sel. Ini nanti kita akan hanya mempelajari tentang teori sel dan struktur sel, organ-organ di dalamnya. Kemudian yang kedua bioproses, itu mempelajari bioprosesor, mempelajari transportasi, sintesa protein dan reproduksi sel. Kemudian yang ketiga jaringan tumbuhan. Kemudian yang keempat jaringan hewan. Kemudian yang kelima sistem gerak. Kemudian yang keenam sistem sirkulasi. Yang ketujuh sistem pencernaan. Kemudian ke-8 sistem respirasi. 9 sistem ekskresi. 10 sistem koordinasi. Kemudian yang 11 psikotropika. Ini merupakan pecahan dari sistem koordinasi. Ya, kalau di buku itu sistem koordinasi jadi satu. Di situ ada saraf, otak, kemudian sistem endokrin atau hormon, kemudian ada narkotika, psikotropika, dan kelainan. Sedangkan untuk kurikulum tahun ini yang psikotropika, narkoba, dan zat adiktif dipisah dengan sistem koordinasi, dibuatkan bab sendiri yaitu psikotropika. Kemudian bab yang ke-12 adalah sistem reproduksi. Dan ke-13 adalah sistem penerapan reproduksi. Ini juga di buku itu bab 12-13 itu juga jadi satu, yaitu sistem reproduksi. Cuma kalau sini itu sistem reproduksi itu hanya ada 4 bagian. Itu pertama itu alat reproduksi pria dan wanita, kemudian gametogenesis proses pembentukan gamet, kemudian ada siklus menstruasi, kemudian ada fertilisasi dan kehamilan, kemudian kelainan, sistem reproduksi. Sedangkan untuk penerapannya di bab ke-13 ini hanya membahas tentang sumber daya manusia, itu ASI ya. ASI, kemudian keluarga berencana dan teknologi sistem reproduksi. Kemudian bab yang ke-14 sama, yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Di antara 14 bab ini nanti akan kita pecah menjadi 2 semester. Untuk semester ini, semester 1 atau semester ganjil ini mempelajari bab 1 sampai bab 7, yaitu mulai dari sistem struktur sel sampai sistem pencernaan. Itu akan kita pelajari di semester 1. Sedangkan mulai bab ke-8 yaitu sistem respirasi dan sistem imun itu akan kita pelajari di semester 2. Tetapi di buku LKS atau di buku modul itu hanya sampai sistem sirkulasi ya. Sirkulasi. Nanti oleh karena itu nanti kita yang sistem pencernaan kita tambahi sendiri ya. Karena nanti kalau semester 1 hanya sampai bab 6, nanti semester 2-nya kita tidak cukup waktunya. Maka kita membuat perencanaan di semester 1 itu bab 1 sampai 7,
bab 2-nya bab 8, semester 2-nya bab 8 sampai bab 14 ya. Kemudian sumber belajarnya nanti buku paket biologi SMA kelas 11 MIPA bisa kamu pinjam nanti di perpustakaan ya, bisa kamu pinjam nanti di perpustakaan. Sedangkan buku pendukung atau pendampingnya silahkan ada modul yang biasa atau LKS itu ya. Untuk biasanya kita ngambilnya di koperasi ya, di sekolah kita. Itu tahun ini koperasi tidak melayani modul karena ini masa pandemi, koperasi tidak mau melayani. Oleh karena itu nanti untuk modul biologinya silahkan nanti beli sendiri ke toko ya. Nanti alamat tokonya adanya di mana nanti saya kirim lewat WA alamat tokonya itu di mana ya, di Banyuanyar. Itu ada toko di setelah jembatan Komplang itu ke arah barat, itu nanti ada kanan jalan ada toko buku apa ya itu Mulia itu nanti ada alamatnya. Kemudian yang ketiga sumber lain yang relevan itu termasuk nanti browsing ya. Jadi sumber belajarnya itu atau buku yang lain ya, buku penerbit yang lain. Tapi yang wajib pokok itu yang buku paket biologi karena nanti kita belajarnya itu paduan utamanya itu karena itu yang kamu punya yang gratis yang diberikan oleh sekolah. Kemudian sistem belajar karena kita ini di masa ini ada pandemi maka kita merencanakan dua model belajar yaitu yang daring atau online, kemudian yang kedua tatap muka. Nanti kalau yang tatap muka kan biasa nanti kita ketemu belajar, kita nanti diskusi atau praktek, dan kemudian kita diskusikan, kemudian ulangan seperti biasa. Sedangkan yang daring ini kita penanganannya khusus kan. Nah ini untuk yang daring ini perlu alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan satu sumber belajar, dua pakai data. Terus sumber belajarnya tadi yang sudah disampaikan tadi buku modul, kemudian buku paket dan sumber yang lain. Kemudian pakai data atau internet. Terus yang ketiga HP atau laptop. Ini yang harus dimiliki misalkan yang Pepet tidak punya ya nanti pinjam sama orang tuanya atau sama kakaknya atau siapa. Karena nanti insya Allah saya buatnya tidak harus hari ini saya kirim harus dibalas dengan dikerjakan hari ini misalkan besok juga bisa kecuali ulangan ya. Kalau ulangan harus dikerjakan saya kasih waktu karena seperti ulangan biasa itu ya. Itu untuk bahannya. Kemudian untuk proses belajar untuk daring itu pertama nanti saya akan menyajikan video kayak seperti sekarang ini nanti atau saya kasihkan materi ya. Kemudian yang kedua kamu mengerjakan mendownload atau mengunduh tugas itu kemudian mengerjakannya. Setelah selesai dikerjakan dikirim ya. Dikirim hasil belajar itu apa nanti lewat WA atau lewat program yang lain misalkan lewat Google Form atau lewat Kuiper yang lain ya nanti kita beritahu. Kemudian yang keempat mengikuti ulangan setelah selesai satu bab. Jadi kita rencana nanti kalau setelah satu bab kita ulangan. Nah kalau ulangan ini nanti bareng jadi nggak bisa nanti dikerjakan sore. Jadi misalkan jamnya nanti kalau ulangan misalkan jam 8 sampai jam 9 ya udah jamnya itu nggak bisa diundur ya. Jadi bareng-bareng ngerjakannya. Nanti kerjakan kasih waktu cuma misalkan 60 menit dari jam 8 sampai jam 9 misalkan ya. Nanti kita ulangannya bareng-bareng. Nanti kita beritahu sebelumnya, kita sepakat dulu. Itu prosesnya. Ya. Kemudian saya kira itu untuk pendahuluan untuk pertemuan pertama pada hari ini. Dari yang sudah saya sampaikan ini, saya akan memberi tugas kamu. Ini tugas yang pertama ya. Nanti yang pertama pertanyaannya apa targetmu dalam mempelajari biologi? Sebelum kita mempelajari biologi lebih dalam, apa targetmu dalam mempelajari biologi ya? Nanti misalkan ingin mendapat nilai 80, 90, 100, ingin menjadi yang terbaik atau hanya sekedar baik atau dan sebagainya ya. Tuliskan nanti di lembar jawaban atau di jawabanmu lewat WA bisa.
Kemudian yang kedua, bagaimana langkahmu untuk memperoleh nilai tersebut atau targetmu itu. Bagaimana langkahmu untuk mempelajari biologi, atau dengan meringkas, atau dengan membaca, atau dengan dan sebagainya, terserah kamu. Tapi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama ini, dua, ini, tiga, ini. Itu namanya langkah-langkah ya. Itu langkah untuk mempelajari biologi. Kemudian yang ketiga, nah ini saya minta saran dari kamu. Menurut kamu bagaimana sih cara belajar biologi yang paling efektif? Efektif yang tepat sasaran, gampang gitu ya. Gampang tapi intinya kena. Jadi materi itu dapat dan menyenangkan dengan sistem daring ini. Jadi orang menyenangkan itu, misalkan kayak video, tapi kayak video orang materinya tidak sampai, jangan sampai kayak video tapi materinya sampai. Tapi apa terserah ya, terserah kamu. Nanti yang sudah saya siapkan untuk ini buat video seperti ini. Kemudian yang kedua nanti saya coba Kuiper, pakai sistem Kuiper. Kemudian yang ketiga nanti dengan Office 365. Nanti saya rencanakan pakai itu yang sudah saya siapkan programnya gitu. Nanti terserah kamu yang enak yang mana gitu ya. Atau kamu punya ide yang lain, nah silahkan ditulis di situ. Saya kira itu. Kemudian hasilnya nanti ini kamu kerjakan, tulis hasil belajarmu ini dalam bentuk file bisa, misalkan di laptop kamu tulis di laptop, kemudian filenya dikirim lewat WA grup kelas ya. Di grup kelas, berarti grup kelas biologi 11 MIPA 5 dikirim di situ. Jadi kalau kamu ngirim, Pak Beni udah tahu nanti karena nama kamu sudah saya simpan serta nomor absennya. Nanti saya tinggal masukkan ke nilai gitu ya. Jadi yang udah ngirim nanti saya unduh, saya download, saya nilai, saya masukkan ke nilai itu. Kalau misalkan yang nggak punya laptop, ngerjakan di HP juga bisa. Nanti dikirim jawabannya. Kemudian di foto juga bisa, nanti misalkan kamu ngerjakannya di kertas, kemudian ditulis, setelah ditulis hasilnya difoto, dikirimkan ke grup biologi itu. Itu saya kira dari saya. Selamat belajar, jaga kesehatan, jaga kesehatan agar tetap bisa belajar lebih lanjut. Tetap ibadah, jaga kesehatan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.